Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Kirana Sejuk. Kali ini kita dapat servisan kulkas 2 pintu ya. 2 pintu Panasonic. Keluhannya itu masih ada hawa dingin. Di freezer juga sebenarnya nggak terlalu nggak dingin gitu ya. Masih dingin tapi sebenarnya sih masih bisa untuk membekukan isi freezer, tapi waktunya yang lebih lama dari yang biasanya. Kalau yang standarnya mungkin bikin es batu sekitar 8 jam bisa jadi. Masukin malam, paginya udah jadi. Tapi yang ini enggak lama, sekitar 2 atau 3 hari mungkin baru bisa bikin es batunya. Oke, setelah kita cek dan recheck, cek untuk pengecekan pertamanya itu kalau di kami ya dibiasakan ini. Kalau untuk kulkas 2 pintu itu kebanyakan sebenarnya masalahnya ada di proses defrost atau pencairan bunga es. Setelah diperiksa, diintip ya, awalnya ini nggak dibuka ya, awalnya begini. Kita intip aja nih dari sini nih, ternyata nggak ada kayak ngeblok es gitu ya, es-esnya nggak sampai keluar. Berarti kecurigaan defrostnya tidak terjadi di sini. Terus kita buka aja. Ini tadi udah saya coba buka nih ya, bautnya cuma satu. Terus kita buka, kita lihat di sini nih. Nah, ini karena sudah dicabut colokannya, jadi nggak kelihatan lagi ya, nggak kelihatan lagi bunga-bunga es. Nah, ini saya keluarin dulu isinya biar lebih lega. Bagi yang mau boleh kesini, gratis. Es batunya ke bawah nih. Oke, ini setelah dibuka, kalau dia waktu lagi nyala, lagi dicolokin, ini kelihatan ya. Ini kan evaporator ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 U ya, 8 lah mungkin. Ini harusnya semua pipa evaporator ini beku. Ini beku sampai bawah. Yang awal beku, yang pertama kali beku itu di bagian sini. Kalau tadi terlihat beku hanya di sini sampai sini lah lebih kurang ya. Nih beku sampai sini. Berarti dari kondisi yang begini disimpulkan bahwa ada 2 kemungkinan. Yang pertama itu mampet, yang kedua itu ada kebocoran atau kekurangan freon, yang pasti karena ada kebocoran di instalasi pipa atau di sistem pendingin. Setelah kita cek secara seksama, ternyata ini tidak ada mampet. Oke, ini dilanjutkan. Nah, yang itu ya, yang untuk kekurangan freon sudah kita kekurangan dan mampet. Kalau mampet itu tandanya biasanya di sini nggak ada suara. 1 dan 2 pintu itu sama ya. Kalau untuk melihat sirkulasi freon dan lancar atau tidak itu dari bunyinya aja ya, dari suaranya, suara yang dihasilkan oleh sirkulasi freon itu kedengaran dari nih dalam pipa evaporator. Kalau misalnya di bunyinya masih bagus ya butuh pengalaman sih memang untuk membedakannya, tapi dari analisa awal dia tidak mampet, berarti bocor, kemungkinan besar bocor. Dan setelah kita cek di sini nggak ada bocor ya. Kalau di Samsung biasanya di sini, tapi di sini aman di akumulator ya. Kita cek di bagian belakang. Ini setelah dicek di bagian belakang, ini kini kita abaikan ya, maksudnya kita abaikan untuk pengukuran freon. Nih kita anggap ini nggak ada. Nih di sini tidak ada tanda-tanda kebocoran karena nggak ada oli. Jadi indikasinya itu ada oli, bekas-bekas oli gitu ya. Nah ini juga bersihnya tuh nggak ada oli ya. Ini kotor, bekas las-lasan. Nah di sini juga aman, kelihatannya di sini. Nah ketemu ya guys. Ketemu di sini nih. Nah, ini bekas oli. Tuh. Ini oli. Ini masih las-lasan aslinya. Olinya itu berasal dari sini nih. Ini kayaknya korosi nih. Karena bahan pipa yang naik ke kondensor bagian bodi, dalam bodi ya. Ini kan larinya ke bodi. Ini berbahan besi. Jadi dia rawan dengan korosi. Nah, ini kelihatan banget di sini banyak oli yang terindikasi bocor. Berarti tugas kita untuk pekerjaan kali ini dipotong. Yang pasti freon kita buang dulu. Ini dipotong, diganti dengan
instalasi pipa yang lain yang lebih layak. Kita ganti dengan pipa tembaga setelah dilas dengan menggunakan pakan las kuningan ya, seperti biasa. Ini kita sambung lagi dan kita sambung, setelah itu kita isi freon. Insya Allah permasalahannya selesai. Oke, ini kita kerjakan dulu. Dan sekarang sudah azan, sholat dulu ya, istirahat sholat dulu. Nanti kita lanjutkan lagi setelah sholat dan kita lihat hasilnya. Oke, ini setelah kita lakukan penggantian pipa yang bocor ya. Ini tadi pipa yang lama yang bocor, tuh terlihat banyak bekas oli. Kita nggak usah perbaiki lah, ini kita ganti aja. Oke, ini kita lakukan penggantian, jadinya seperti ini ya. Ini pipanya, penyambungannya ya seperti biasa, standar, nggak ada yang istimewa. Yang pasti pakai pakan las, kawat las kuningan, ini kuningan dan boraks untuk menyatukan antara tembaga dan besi. Yang tembaga dan tembaga ke bawah itu kita pakai perak biasa. Oke, ini setelah kita lakukan pengisian freon dengan ukuran freon di hampir 15, sekitar 13-an ya. Kita lihat ini setelah dicolokin sekitar lebih kurang 15 menit kan. Kita lihat, wow, udah mulai ngebul ya, udah kelihatan. Oke, ini es batu tadi nggak kita keluarkan karena kalau cair dia luber kemana-mana. Nah, ini sudah mulai terlihat, ini udah mulai terlihat asap-asap dinginnya ya. Karena kipasnya juga nyala. Nih, terlihat dinginnya di semua evaporator. Oke, dingin di semua evaporator ini yang normal. Kalau tadinya hanya di bagian atas karena freonnya berkurang, sekarang sudah langsung semua ke bagian bawah. Oke, mudah-mudahan awet supaya tidak ada komplain dan langganan juga puas. Demikian video dari kami dari Kirana Sejuk kali ini untuk perbaikan kulkas Panasonic 2 pintu tidak dingin. Berikut yang tadi ya, maksudnya yang tadi sudah dikasih sedikit cara kami untuk melakukan analisa apakah bocor, mampet, atau ada permasalahan di defrost. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembali mengingatkan kepada rekan-rekan teknisi, bekerjalah yang baik, yang benar, yang jujur, apa adanya, jangan mengada-ngada, mencari rezeki yang halal dan berkah untuk keluarga. Bagi yang suka videonya, yang merasa videonya bermanfaat, silahkan di subscribe. Jika tidak ya diabaikan saja. Jika yang suka silahkan di like, jika nggak suka monggo dikasih dislike-nya untuk masukan bagi kami. Demikian, insya Allah bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.